ketemu ya. Lama banget ketemu ya. Kapan disampai? Baru banget kemarin sih aku landing. Iya. Bisa juga kemarin. Lagi motong kue buat Mbak Viva. Aduh, repot-repot Iya. nih. Ini Buat Mbak Viva. Kan kita ntar mau sambil ngobrol-ngobrol. Iya. Enak di sini. Ini katanya beneran pilot ya? Iya. Alhamdulillah. Gila, cewek itu kayaknya jarang banget gitu ya. Jarang. Terus kenapa sih Mbak Vira memilih pilot sebagai profesi? Ya karena sebenarnya aku tuh udah pengen jadi pilot dari aku kecil sih. Jadi papa itu kan kerjanya di bandara di Ngurah Rai. Jadi dari kecil aku tuh udah sering diajak ke bandara, lihat-lihat kegiatan yang ada di bandara. Terus tumbuh deh rasa, duh kok pengen ya kerja di airport. Tapi sektornya apa nih gitu, biar asik, biar seru gitu kan. Akhirnya aku berpikir lah, kok nggak jadi pilot aja gitu. Ya udah deh, aku pengen jadi pilot sejak saat itu. Dari kecil, iya. Berarti cita-cita ya, Mbak Vira. Salut banget sih, karena kan nggak semua orang ya punya cita-cita yang, aduh semuanya cowok gitu. Benar. Ini Mbak punya cita-cita untuk menjadi seorang pilot. Iya. Nih, boleh dong kita sambil ngobrol-ngobrol Silakan, lagi. silakan. Yuk, mungkin bisa di sana kali ya, Mbak ya. Masa sini aja duduk, yuk. Ini ya, Mbak. Iya. Wah, ini miniatur pesawat Iya. dipajang ya. Ini koleksi diecast aku yang pesawat aku sekarang belum ada sih emang merchandise-nya, jadi baru yang airlines lain. Jadi aku emang suka koleksi semua berbau aviation. Karena cita-cita tadi ya. Iya, cita-cita banget dari kecil. Akhirnya bisa kesampaian jadi pilot Alhamdulillah. cewek lagi ya. Nah, kalau aku boleh tahu nih, kesulitan untuk bergabung di profesi ini apa sih, Mbak? Kalau kesulitan ya awal-awal pastilah karena aku seorang perempuan, which is normally kalau pilot itu biasanya cowok ya. Awal-awal pastilah cemooh lah, kayak digampangkan kayak lu emang cewek bisa emang jadi pilot, emang bisa menerbang pesawat kayak pilot gitu, kayak cowok pada umumnya gitu. Ya, tapi saya nggak bisa aja gitu, saya tetap prove myself, saya tetap belajar, kerja keras, sampai saya benar-benar achieve ya sampai sekarang lah jadinya operasional sama aja seperti para cowok pada umumnya, ada bedanya. Alhamdulillahnya sih gitu. Setelah saya bisa proving myself ya sindiran dan cemooh orang dari awam itu ya sedikit demi sedikit hilang. Berbantah. Iya, berbantahkan benar. Jadi sempat dapat bully gitu ya, sempat dapat omongan. Iya. Terus kamu menyemangati diri kamu bagaimana? Ya yang saya tanamkan pada diri saya sih ini ya, dari kecil saya udah pengen jadi pilot nih. Terus Allah udah ngasih aku jalan sampai titik ini, nggak mungkin dong dibiarin aja gitu. Nggak mungkin cuma setengah jalan terus diantarkan aja. Jadi fokus aja, ikhtiar. Kalau aku lackingnya di mana, kurangnya di mana, di situ aku improve. Dan jangan lupa berdoa sih sama restu orang tua. Terus berusaha ya. Iya. Benar, dan fokus, karena kebanyakan orang gitu yang nggak fokus dengan tujuannya. Jadi ketika ada cacian dan cemooh itu langsung down. Iya, berkara dia. Nah, langsung insecure. Benar. Berbicara mengenai tadi kan sudah bergabung di Pelita Airlines. Iya. Nah, aku kalau boleh tahu rutenya kemana aja sih? Paling jauh kemana gitu? Iya, kalau Pelita Airlines itu yang reguler ya, kita bahasnya sekarang karena baru muncul kan yang reguler, biasanya yang charter. Paling jauh tuh ke Bali. Ke Bali. Iya, Bali. Terus, berarti baru ada rute dari Jogja ke Bali? Dari Jakarta. Oh, Jakarta ke Bali. Dan Jakarta Jogja. Oke. Jadi VV gitu, vice first. VV. Dan selama terbang ini paling jauh kemana sih? Selain ke dua rute itu? In my previous airline sih dulu aku paling jauh di Maldives. Wow. Di India. Terus China juga pernah Guangzhou. Itu sih paling enggak itu one way, sananya doang 5 jam. 5 jam. Iya. Itu gimana mengendarai pesawat gitu ya? Maksudnya kita
ngendarain mobil aja kayak capek gitu 5 jam. Nah kalau dari Mbak sendiri gimana nih? Ya kalau pilot itu alhamdulillah kita udah di train, jadi kita harus ya ada yang namanya minimum rest hour. Jadi sebelum kita terbang kita tuh wajib istirahat, wajib tidur. Jadi saat terbang seberapa jauh pun itu, seberapa jamnya itu, walaupun sudah di limitasinya kita tetap di peak performance atau tetap fit lah ibaratnya. Harus Iya, dan juga kan pesawat sekarang itu yang kayak jet, yang kayak pesawat yang sekarang itu dilengkapi sama sistem autopilot. Jadi pilot tuh bekerja ya pada saat krusial aja, kayak contohnya pada saat take off dan pada saat approach, landing, pada saat cruise ya kita sudah dibantu autopilot, tapi bukan berarti kita diem-diem aja gitu. Kita tetap mengawasi karena bagaimanapun juga autopilot kan komputer, bisa salah gitu. Cuman at least beban kita dalam bekerja itu benar-benar ringan karena autopilot itu sih. Sama jaga kesehatan aja sebelum terbang. Perempuan tangguh, Afifah di sini juga masih menantikan Mbak Fira nih, karena dia juga akan siap untuk flight selanjutnya. Udah ready nih ya Mbak ya? Iya udah ready nih. Nah, kita ngobrol-ngobrol bentar ya Mbak. Iya boleh. Melanjutkan obrolan kita tadi. Kita masih mau tanya nih sama Mbak, gimana sih cara Mbak bisa bertahan sampai sekarang, di mana profesi Mbak ini kan didominasi sama laki-laki. Ya. Jadi ya seperti saya sampaikan tadi ya, kalau menjadi pilot itu ada 4 elemen yang harus kita punya, dan setelah kita punya kita harus maintain itu. Yang pertama adalah kita harus bisa berbahasa Inggris, setidaknya berbahasa Inggris sehari-hari, percakapan daily activity. Yang kedua adalah pemahaman terhadap fisika dasar. Yang ketiga adalah pemahaman matematika dasar. Dan yang terakhir adalah, ini yang paling penting, yaitu kita harus memiliki kesehatan jiwa, raga, dan jasmani. Jadi kalau saya untuk memaintain sehingga saya bisa menjadi pilot sampai sekarang, ya saya terus berusaha, belajar, dan juga menjaga kesehatan. Tidak lupa saya juga selalu menyemangati diri saya, karena saya orangnya goal oriented. Jadi ketika saya memiliki kesusahan, mengalami kesusahan, saya tetap fokus kepada tujuan saya, yaitu menjadi seorang pilot. Jadi saat saya gagal, saya akan berusaha lebih keras lagi. Intinya pantang menyerah dan juga berdoa. Nah, terus berusaha ya Mbak Fira. Nah, ini kan udah bagus banget nih seragamnya. Kayaknya banyak sekali yang memimpikan. Boleh dong ceritakan sedikit pengalaman atau mungkin cara Mbak untuk bisa mendapatkan seragam ini? Iya, oke. Jadi setelah lulus dari SMA, saya lanjut ke flying school, di mana flying school itu mengajari saya basic penerbangan, pesawat terbang Cessna, yaitu pesawat baling-baling. Setelah lulus dari flying school Diva, saya lanjut sekolah untuk type rating Airbus 320 di CAI Kuala Lumpur. Setelah itu saya lanjut terbang dengan maskapai internasional. Lalu karena pandemi saya idle, dan sekarang saya menerbangkan maskapai Indonesia domestik, yaitu Pelita Air Service, yang dimana ini adalah maskapai baru. Dan untuk memasukinya, di company saya ada beberapa tes, yaitu tes bahasa Inggris, wawancara, background check, kesehatan, dan yang terakhir simulator. Itu semua sebenarnya sudah diajarin saat flying school ya. Cuman seperti yang saya bilang tadi aja, bagaimana kita memaintain dan terus belajar terus. Ya, berarti banyak sekali rintangan juga, terus juga cara mendapatkannya tidak mudah ya, butuh usaha dan kerja keras nih perempuan tangguh. Dan mungkin sedikit bisa diceritakan juga atau mungkin kasih tahu ya sama kita para perempuan tangguh di luar sana, kira-kira dalam waktu dekat apa sih yang ingin dicapai?
Yang ingin saya capai dalam waktu 4 sampai 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi seorang kapten. Karena sekarang saya masih seorang co-pilot ya. Tapi untuk pekerjaan dan task sharing itu sebenarnya sama dengan kapten. Cuman kapten ini memiliki kewenangan penuh terhadap suatu penerbangan dan juga memiliki tanggung jawab sebagai PIC di suatu penerbangan, dan saya ingin sekali menjadi kapten. Kalau saya sudah menjadi kapten, insya Allah saya ingin juga menjadi instruktur. Wow, luar biasa. Semoga bisa tercapai ya Mbak Amin, ya. amin. Dan mungkin terakhir nih, boleh memotivasi perempuan tangguh yang di luar sana mungkin ingin juga menjadi seorang pilot atau mungkin jadi profesi-profesi yang tidak semua wanita bisa lakukan. Ya, jadi untuk menjadi seorang pilot, terutama untuk yang ingin menjadi pilot dan untuk perempuan, jadi pilot ini adalah suatu pekerjaan yang gender netral, yang artinya semua orang pasti bisa mendapatkannya, asal bisa belajar, asal bisa memaintain kesehatan dan berusaha keras tanpa pantang menyerah. Dan juga untuk profesi-profesi lainnya yang didominasi oleh pria, yang wanitanya itu minoritas, kita nggak usah mikirin apa kata orang lain, karena yang namanya cita-cita itu adalah passion yang kita inginkan, apa yang ingin kita lakukan selama 10-20 tahun ke depan, dan kita enjoy melakukannya. Jadi kita fokus aja ke apa yang kita inginkan, apa goals kita. Ketika jatuh, kita harus tetap fokus kalau setiap manusia itu pasti bisa improve, begitu. Terima kasih ya Mbak Vira. Terima kasih saya. Kata-kata motivasinya dan juga kisah inspiratifnya. Dan itulah Perempuan Tangguh, kisah inspiratif dari berbagai narasumber kita yang memiliki profesi yang tidak semua orang miliki atau tidak semua orang bisa jalani, karena kebanyakan ya profesi ini adalah profesi yang digeluti oleh laki-laki. Dan jangan lupa saksikan terus kita di Perempuan Tangguh episode selanjutnya. See you.